Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Capek banget ngejarane. Mungkin dia jalannya cepet banget. Yang belakang masih jauh nggak sih? Oh, masih jauh. Tungguin mereka dulu lah. Loh, kemana perginya mereka? Selesai berdoa meminta pertolongan, Naomi mencoba kembali tidur di atas bebatuan. Namun tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sosok boneka yang menyeramkan. Kalian siapa? Kenapa kalian bisa ada di sini? Mau kalian apa sih? Kalau kalian mau aku meninggal besok, aku bisa kok sekarang. Kisah ini dialami oleh Naomi yang masih duduk di bangku SMK pada tahun 2024. Ketika itu, Naomi berencana mengikuti sebuah open trip yang dibuka secara online dengan objek wisata pendakian Gunung Slamet via jalur Bambangan yang diikuti sekitar 40 peserta, termasuk Naomi. Namun ia tak pernah menyangka jika hal buruk akan menimpa dirinya. Halo kak, kira-kira nanti berangkatnya jam berapa ya? Pokoknya jam 11, siapin aja barang-barang dan peralatan yang mau dibawa. Nanti aku kabarin lagi kapan berangkatnya. Iya kak, kalau gitu aku mau siap-siap dulu. Jam setengah 12 siang, Naomi selesai menyiapkan semua perbekalannya. Namun saat ia menunggu kabar dari anggota open trip lainnya, Naomi malah ketiduran sampai jam 3 sore. Duh, ketiduran lagi. Jam berapa ya ini? Lah, cepet banget udah jam 3 sore. Perasaan baru tidur sebentar deh. Tapi jam segini kok belum ada kabar ya? Apa aku berangkat sendiri aja sekarang? Masalahnya kalau nunggu terus kayak gini, bisa-bisa aku telat nyampe base campnya. Berangkat aja lah sekarang. Loh, Naomi, kamu mau kemana? Kok bawa tas segala? Bu, Naomi mau izin berangkat ke acara pelantikan pramuka bu, yang diadain sama sekolah. Oh, pramuka. Berapa hari acaranya? Palingan sehari semalam bu. Besoknya Naomi udah pulang kok. Ya udah, hati-hati berangkatnya ya. Iya bu, kalau gitu Naomi pamit dulu. Ketika itu, Naomi sengaja berbohong dengan alasan mengikuti kegiatan pramuka agar mendapatkan izin dari ibunya. Pukul 3 sore, Naomi berangkat seorang diri menuju base camp pendakian Gunung Slamet dengan menempuh perjalanan selama 6 jam. Sekitar pukul 9 malam, Naomi akhirnya sampai di base camp pendakian. Sebelum melakukan pendakian, Ketua Open Trip memberikan briefing kepada para anggotanya. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, kita akan melakukan pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Dan nantinya akan ada 9 pos yang harus kita lewati untuk bisa mencapai puncak. Karena peserta kali ini cukup banyak, maka akan dibagi menjadi 3 kelompok dengan waktu pemberangkatan yang berbeda-beda. Tolong nanti sampah-sampah bekas bungkus makanan jangan dibuang di jalur pendakian. Kalau bisa dibawa sampai turun. Sampai sini paham ya? Paham. Baik, sebelum saya akhiri briefing kali ini, kita tutup dengan doa agar open trip kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan selamat sampai pulang ke rumah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waktu itu, Naomi masuk ke kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang. Sekitar jam 11 malam, kelompok Naomi mendapat giliran untuk mendaki. Tapi sebelum itu, mereka menyempatkan berfoto di gerbang pendakian untuk kenang-kenangan. Setelah 1,5 jam perjalanan, Naomi bersama kelompoknya sampai di pos 1. Mbak, asalnya dari mana mbak? Aku dari Bekasi mbak. Berapa jam perjalanan mbak kemari? Ya lumayan sih mbak, sekitar 8 jaman kalau naik kereta. Terus kemari sama siapa aja mbak? Aku berdua aja mbak, sama temanku Cindy. Oh, nah mbaknya sendiri kesini berapa orang? Kalau aku berangkat sendirian aja mbak. Awalnya sih mau bareng sama anggota lain, tapi nggak jadi. Ya akhirnya aku kesini berangkat sendiri.
Teman-teman, masih capek nggak? Kalau udah nggak capek, ayo kita jalan lagi. Udah mendingan sih. Ya udah, kalau gitu ayo kita jalan sekarang, biar nggak terlalu ketinggalan jauh sama kelompok lain. Ketika itu, mereka melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Namun di tengah perjalanan, tenaga Naomi mulai terkuras, sehingga rombongan mereka mulai terpisah. Tapi sesampainya di pos 2, Naomi masih menjumpai ketiga temannya yang tadi berjalan lebih dulu. Mbak, mau roti? Gak usah mbak, gak usah repot-repot. Aku udah bawa sendiri kok. Ternyata kalau malam gini udaranya dingin banget ya mbak. Padahal udah pakai jaket yang tebel loh, tapi masih tembus juga ke badan. Iya mbak, tapi untungnya ini nggak hujan. Coba kalau hujan, mungkin bisa tambah dingin lagi mbak. Selesai istirahat di pos 2, Naomi dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi, rombongan mereka terpisah kembali. Beberapa jam kemudian, Naomi sampai di pos 3 dan bertemu lagi dengan rombongannya. Singkat cerita, setelah beberapa menit istirahat di pos 3, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Namun di perjalanan kali ini, Naomi terpisah cukup jauh dengan rombongannya. Mbak, kita berhenti dulu aja di sini sambil nunggu yang di belakang. Soalnya kalau kita mau ngejar rombongan yang di depan, udah ketinggalan jauh. Iya mbak. Kira-kira berapa menit lagi ya mbak kita sampai di pos 4? Nggak tahu mbak, soalnya aku juga pertama kali naik Gunung Slamet. Walah, gimana kalau kita main petak umpet mbak? Gus, jangan aneh-aneh mbak, kita kan lagi di gunung ini, masa mau main petak umpet? Iya, cuma bercanda kok mbak. Loh, kalian ngapain berhenti di sini? Ya nungguin kalian lah yang di belakang, biar rombongannya nggak kepisah-pisah. Soalnya kalau kita ngejar rombongan yang di depan, udah ketinggalan jauh. Jadinya ya kita nungguin kalian. Walah, kirain kenapa. Ya udah, ayo kita jalan lagi. Palingan bentar lagi juga udah nyampe pos 4. Sesampainya di pos 4, Naomi bersama rombongannya istirahat sejenak untuk makan dan minum. Namun ia tak menjumpai lagi ketiga temannya yang jalan duluan. Kelompok kita yang 3 cowok tadi jalan di depan, kok nggak kelihatan ya di pos 4? Palingan mereka udah jalan lagi mbak ke pos 5. Bisa jadi sih, tapi kok bisa ya mereka jalannya cepet banget, padahal dari tadi jalannya nanjak terus loh. Ya mungkin mereka udah sering naik gunung mbak, jadi ya udah biasa. Oh gitu. Ngomong-ngomong, sekarang jam berapa ya mbak? Sekarang udah jam 4 pagi mbak. Wah, nggak terasa ya udah jam 4. Ini kita lanjut sekarang apa gimana mbak? Bentar lagi mbak, nunggu yang lain selesai makan dulu. Oh iya mbak. Setibanya di pos 5, mereka menjumpai sunrise dengan view Gunung Sindoro dan Sumbing. Teman-teman, kita berhenti dulu sebentar ya di sini buat foto-foto. Mumpung view-nya lagi keren nih, ada sunrise-nya. Setuju mbak? Ayo Sin, kita foto bareng. Iya mbak. Setelah mengambil beberapa foto untuk mengabadikan momen, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di pos 9 sekitar pukul 11 pagi. Ketika itu, mereka bertemu dengan rombongan kelompok 1 yang sedang turun dari puncak. Sekitar jam setengah 12 siang, mereka memutuskan untuk naik ke puncak. Loh, ini yang kelompok 3 kan? Iya kak, betul. Nanti di atas jangan lama-lama ya. Pokoknya kalau udah foto-foto, segera turun. Siap kak, nanti kita langsung turun kok. Ya udah, kalau gitu saya turun dulu ya. Iya kak, hati-hati kak. Pukul 1 siang, akhirnya Naomi bersama kelompoknya yang tersisa 4 orang sampai di puncak. Saat itu, Naomi dan teman-temannya langsung berfoto-foto sekaligus makan siang di puncak tersebut. Sekitar jam setengah 2 siang, mereka mulai turun ke bawah. Ketika itu, Naomi mencoba mengejar Rani yang berjalan di depannya.
Namun karena nafas Naomi tidak kuat, ia lalu memutuskan untuk berhenti dan menunggu dua orang lainnya yang ada di belakang. Capek banget bicara nih. Mungkin dia jalannya cepet banget. Yang belakang masih jauh nggak sih? Oh, masih jauh. Tungguin mereka dulu lah. Loh, kemana perginya mereka? Kok tiba-tiba udah nggak ada? Perasaan tadi udah deket kok jaraknya. Apa jangan-jangan mereka berdua udah turun duluan? Tapi nggak mungkin sih. Harusnya mereka ngelewatin aku dulu dong. Ketika itu, Naomi begitu panik dan berteriak minta tolong. Tolong! Tolong! Namun tak ada satupun orang yang menjawab. Naomi lalu berinisiatif untuk naik ke puncak lagi karena ia merasa puncak belum terlalu jauh dan berharap bisa menemukan jalan pulang. Kok nggak nyampe-nyampe puncak ya? Apa ini perasaanku aja? Padahal puncak udah kelihatan. Tapi semakin aku naik, puncaknya semakin jauh. Duh, kok bisa sih kejadian kayak gini? Bodoh. Harusnya aku nggak pisah tadi pas turun sama mereka. Ya Tuhan, aku harus gimana ini? Tenang Naomi, tenang. Kamu harus bisa berpikir jernih untuk cari jalan keluarnya. Naomi lalu berhenti sejenak untuk menenangkan pikirannya. Selang beberapa menit kemudian, Naomi memutuskan untuk turun. Tapi saat perjalanan turun, ia melihat sesosok ibu-ibu berpakaian hijau. Itu sepertinya di bawah ada orang. Kayak ibu-ibu lagi ngasih makan burung. Apa itu mungkin penduduk desa sini kali ya? Coba aku samperin aja lah. Barangkali aku bisa minta pertolongan ke ibu itu. Loh, perasaan tadi ibu-ibunya ada di sini deh. Kenapa tiba-tiba semuanya malah berubah jadi pohon? Melihat kejadian itu, Naomi semakin ketakutan dan kembali lagi ke atas untuk menenangkan dirinya. Setelah pikirannya tenang, Naomi kembali mencoba turun ke arah kiri yang berlawanan dari arah sebelumnya. Itu apaan ya? Rumah atau klinik sih? Tapi kok di tengah hutan gini? Mudah-mudahan aja di situ ada orang. Kirain rumah beneran. Ternyata cuma puing-puing bangunan lama. Kayaknya nggak mungkin deh aku bisa nemuin orang di sini. Aku harus kemana lagi nih? Ini tempat apa ya? Kok ada pagar setinggi ini di dalam hutan? Sebenarnya aku ini di mana? Mending aku balik aja deh. Daripada aku terusin, malah tersesat lebih jauh. Ketika itu, Naomi memutuskan untuk kembali ke atas dan mencoba mencerna kejadian yang sedang ia alami. Loh, Wan, Naomi mana? Lah, bukannya tadi turunnya bareng kamu, Ran? Iya, tapi dia sempat berhenti waktu turun ke Pelawangan. Tak kirain dia nemuin kalian, makanya aku lanjut jalan. Tapi kita berdua nggak ketemu Naomi sama sekali tuh di Pelawangan. Apa jangan-jangan Naomi tersesat? Kemungkinan besar sih iya. Secara logika aja, harusnya dia udah nyampe di sini duluan. Kalau enggak ya minimal dia ketemu kita berdua lah pas di trek pendakian. Terus kita harus gimana ini? Apa sebaiknya kita cari Naomi aja ke atas? Jangan, Ran, mending kita turun ke bawah aja. Lah, kenapa? Soalnya kalau kita maksain ke atas lagi, persediaan logistik kita nggak bakal cukup. Apalagi kita cuma bertiga nyari Naomi, jelas gak bakal efektif. Mending kita lapor dan nyari bantuan di bawah. Oh ya udah, ayo kita turun sekarang kalau gitu. Sementara itu, hari mulai gelap. Naomi terus berjalan menyusuri hutan. Namun di tengah jalan, ia menjumpai 4 anak kecil berpakaian putih dengan wajah pucat sembari menyeringai ke arah Naomi. Kalian siapa? Kenapa kalian bisa ada di sini? Mau kalian apa sih? Kalau kalian mau aku meninggal besok, aku bisa kok sekarang. Karena merasa tak ada jawaban dari anak-anak tersebut, Naomi lalu pergi dan mencari tempat untuk istirahat.
Malam itu, Naomi tidur bersender di antara pepohonan hutan. Namun saat ia tertidur, Naomi mendengar suara ramai, seperti orang yang sedang mengobrol. Loh, kok sepi sih? Perasaan tadi aku dengar suara orang ngobrol deh. Ah, mungkin tadi aku cuma mimpi. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Aku mau minta maaf ke ayah dan ibu karena sudah membohongi mereka. Ya Tuhan, aku mohon, selamatkan aku. Selesai berdoa meminta pertolongan, Naomi mencoba kembali tidur di atas bebatuan. Namun tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sosok boneka yang menyeramkan. Ini semua buat apa? Kalian kenapa menggangguku? Kalian mau nakut-nakutin aku? Aku nggak takut sama kalian. Tak lama kemudian, sosok boneka tersebut menghilang dan tak terjadi apa-apa hingga pagi hari. Duh, lapar banget perutku. Untung perbekalanku yang kemarin masih sisa. Kalau enggak, bakalan bingung aku cari makanan. Naomi, ayo turun, ikuti burung ini. Apa aku nggak salah denger nih? Kayak ada suara manggil-manggil namaku. Ayo Naomi, turun, ikuti burung ini. Pak, ini gimana? Kok Naomi sampai sekarang belum pulang juga? Ibu jadi khawatir, Pak, sama Naomi. Lah kemarin Naomi pamit ke ibu bilangnya apa? Bilangnya sih mau ikutan kegiatan pelantikan pramuka di sekolahnya, Pak. Itu pun katanya cuma sehari. Tapi ini udah 2 hari loh, Naomi belum pulang. Kalau gitu, coba ibu telepon dulu ke guru pramukanya Naomi. Iya, Pak. Halo, selamat pagi, Pak. Saya orang tuanya Naomi, siswi kelas 12. Oh iya bu, ada yang bisa dibantu bu? Saya mau tanya, Pak, apa Naomi masih ada kegiatan pramuka di sekolah? Mohon maaf bu, pihak sekolah tidak mengadakan kegiatan pramuka sama sekali bu. Tapi kok Naomi sebelumnya izin ke saya, bilangnya mau pergi ke acara pelantikan pramuka sekolah ya, Pak? Begini bu, bulan ini di sekolah itu memang nggak ada acara sama sekali bu. Mungkin saja Naomi pergi ke tempat lain. Oh gitu, ya udah Pak, terima kasih atas informasinya. Sama-sama bu. Ketika itu, orang tua Naomi begitu cemas. Sampai pada akhirnya mereka mendengar kabar berita bahwa Naomi hilang saat mendaki. Ini burung niatnya mau kemana sih? Dari tadi kok muter-muter ngelewatin jalan ini lagi. Ya Tuhan, Bapak sama Ibu gimana ya? Kalau mereka sampai tahu aku nggak bisa pulang, ini semua salahku karena sudah berbohong sama mereka. Duh, haus banget lagi. Aku harus cari air kemana ini? Ketika itu, Naomi berinisiatif untuk mencari air. Tapi untungnya, tak jauh dari tempat Naomi berhenti, terdapat mata air yang bisa ia minum. Selesai mengambil air minum, Naomi mencari tempat istirahat karena hari mulai gelap. Namun malam itu, hujan begitu deras. Keesokan harinya, jam 8 pagi, Naomi kembali mengikuti burung yang kemarin menuju ke arah kanan. Di sisi lain, tim SAR gabungan sudah melakukan pencarian sejak 2 hari yang lalu berdasarkan laporan dari anggota kelompoknya Naomi. Mbak Naomi, kamu di mana? Mbak Naomi. Itu kayak ada suara orang. Berarti aku udah deket ini. Saya di sini, Pak. Teriak terus, Mbak, biar kami yang ke sana. Saya di sini, Pak. Setelah beberapa jam mengikuti sumber suara, para tim SAR akhirnya menemukan Naomi yang sudah dalam keadaan lemah. Naomi kemudian dibawa turun dan bertemu kembali dengan orang tuanya dalam keadaan selamat.